Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Maka ini perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir kiamat. Kita lanjutkan untuk pelajaran kita. Alhamdulillah kita sudah sampai pada materi tanwin. Tanwin yaitu fathatain, kasrotain, dan dhammahtain. Ini secara bahasa dia dibahasakan atau diartikan fathahnya ada 2, kemudian kasrohnya 2, dan dhammahnya 2. Kemudian secara ilmu tajwid, maka tanwin ini dia sejatinya terdapat huruf nun yang tersembunyi di sana, huruf nun sukun yang tersembunyi. Makanya kalau kita teliti huruf tanwin atau huruf yang bertanwin, ini lafadznya selalu ada huruf n di belakangnya, ya. An, in, un, ban, bin, bun. Itu disebabkan karena di sana memang terdapat huruf nun sukun yang tersembunyi. Ini secara ilmu tajwid. Kemudian kita sampaikan bahwa di dalam atau di level ini kita sudah mulai perhatian terhadap huruf-huruf yang mirip. Kita harus benar-benar membedakan huruf-huruf yang mirip tersebut supaya tidak samar. Artinya benar-benar beda antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Karena memang kalau kita teliti, ternyata huruf hijaiyah dari alif sampai ya ini berbeda, lafadznya semuanya berbeda, ya. Lafadznya semuanya berbeda, apalagi dilihat dari segi sifatnya tentu akan lebih berbeda lagi. Walaupun tidak kita pungkiri bahwa ada huruf-huruf tertentu yang memang dia punya kesamaan dari segi makhraj, tapi kalau dilihat dari segi sifat dari huruf tersebut maka terdapat perbedaan, yang mana perbedaan tersebut harus kita datangkan agar huruf tersebut beda walaupun sama makhrajnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membedakan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, ya, kita membedakan huruf hamzah dengan ain, kemudian huruf ha dengan ha, kemudian kita juga membedakan huruf ghain dan kha, ya. Yang mana kalau kita lihat kembali video yang kemarin, maka di sana ada sifat khusus yang terdapat pada huruf tersebut. Sifat khusus yang tidak dimiliki oleh huruf yang satunya, begitu. Jadi ada bunyi khusus yang mana itu merupakan ciri khas dari huruf tersebut, yang mana itu harus kita datangkan untuk membedakan dari huruf yang satunya. Kemudian kita juga kemarin sudah membedakan antara huruf qaf dan kaf, begitu. Untuk hari ini kita akan mencoba membedakan huruf-huruf yang mirip selanjutnya, yaitu huruf sa, huruf shin, huruf sin, dan huruf shad. Secara umum untuk huruf sa, shin, sin, dan shad ini dia punya lafadz yang berbeda.
Itu yang pertama. Huruf sa dia lafadznya berbeda dari huruf-huruf yang selainnya. Begitu. Kemudian huruf shin dia juga punya satu lafadz atau satu sifat yang mana sifat tersebut hanya dimiliki oleh huruf shin. Kalau huruf sin dan sod ini dia punya banyak kemiripan. Ya, kita katakan bahwa huruf sin dan sod ini lebih banyak miripnya atau lebih banyak kesamaan daripada perbedaan dari kedua huruf ini. Jadi lebih banyak samanya daripada bedanya. Begitu. Kita mulai dari huruf sa. Kalau dari makhraj, maka ini ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas dan ini tidak keluar banyak angin, seperti itu. Sa, sa, sa. Untuk huruf sa, dia keluar angin itu dari celah antara gigi seri bawah, ujung gigi seri bawah dengan lidah. Ya. Jadi keluarnya dari bawah. Sa, seperti itu. Sa, artinya yang dari atas ini benar-benar tertutup oleh lidah. Jadi ujung lidah ini benar-benar menutup ujung gigi seri atas sehingga angin yang dari atas ini tidak keluar dan tidak boleh lolos, ya. Tidak boleh lolos atau tidak boleh keluar dari celah-celah gigi misalkan. Tidak boleh. Kalau keluar dari sana maka akan mirip dengan sin. Seperti itu. Akan mirip dengan sin. Jadi kita usahakan angin yang dari atas ini tidak keluar. Ini untuk huruf sa. Sa, si, su. Ada anginnya, cuman tidak senampak huruf sin. Sa, si, su. Kemudian juga hati-hati, tidak boleh juga terlalu berhati-hati sehingga lebih mirip huruf ta, ya. Tumma, tumma, seperti itu. Tatitu, ya, itu anginnya akan tidak ada sama sekali, ya. Anginnya akan tidak ada sama sekali sehingga mirip dengan huruf ta. Intinya huruf sa ini tetap dia ada angin, cuman tidak sebanyak huruf sin. Kita ulang sekali lagi. Sa, si, su, as, seperti itu. Untuk huruf shin ini dia punya satu suara atau satu lafadz yang tidak dimiliki oleh ketiga huruf selainnya, ya, yaitu bunyi sh, seperti itu. Bunyi sh. Kalau di buku tajwid maka dia dinamakan sifat tafashi. Sifat tafashi ini dia sifat yang hanya dimiliki oleh huruf shin dan bisa diartikan bahwa tafashi ini artinya adalah menyebarnya udara ke seluruh rongga mulutnya. Shhh, seperti itu. Dan ini harus benar-benar nampak sifat dari huruf tafashi. Ya, sifat dari huruf shin yang mana sifat tersebut adalah dinamakan dengan sifat tafashi. Sha, shi, shu, ash, seperti itu. Dan untuk huruf shin yang fathah atau yang sukun ini tidak boleh kita monyongkan, tidak boleh sha atau ash, tidak, tapi ash, sha, seperti itu. Huruf shin dia punya bunyi khusus yang hanya dimiliki oleh huruf shin. Shh, seperti itu. Kalau huruf sin dan sod ini dia punya banyak kesamaan, ya, punya banyak kesamaan. Sin ini dia sofir, sod juga sofir. Kemudian sin ini dia rokhawah, sod dia rokhawah, ya, seperti itu. Kemudian sin ini dia juga hamas, sod dia juga hamas. Perbedaannya hanya dua, yaitu sin ini huruf tipis dan sod dia huruf tebal. Kemudian sin ini lidah belakang tidak naik ketika melafadzkan huruf sin. Kalau sod maka lidah belakang naik ketika melafadzkan huruf sod. Kesimpulannya kita wajib atau harus atau berusaha sekuat atau semaksimal mungkin untuk menaikkan lidah belakang ketika melafadzkan huruf sod.
Kalau lidah belakang masih belum naik atau masih kurang naiknya, maka huruf tersebut, huruf sodnya akan masih mirip dengan huruf sin. Karena memang keduanya punya banyak kesamaan. Seperti itu. Jadi harus kita naikkan untuk huruf sod. So, si, su, as. Terkhusus pada saat sod ini berharokat kasroh dan sukun. Pas kasroh, si, ya, lidah belakang harus kita naikkan. Si, begitu. Si, jadi harus ada sesi latihannya, ada sedikit latihan mungkin beberapa menit ya untuk latihan menaikkan lidah belakang seperti itu. Kalau sin dia tidak naik lidah belakangnya dan dia terdengar ringan sa si su. Berbeda dengan sod. Sod dia terdengar berat ya, berat yang mana disebabkan oleh naiknya lidah belakang ketika melafadzkan huruf ini. So, si, su, as, seperti itu. Jadi harus ada latihan untuk menaikkan lidah belakang. Begitu. Kemudian untuk huruf-huruf yang mirip dengan ini, yaitu huruf zal dengan zo. Ini dia juga punya banyak kesamaan. Ya, tapi dia dihukumi sama dengan kedua huruf ini. Artinya untuk huruf zo dia harus naik lidah belakang, sedangkan huruf zal dia tidak naik lidah belakang. Jadi zal dia tempatnya di sini. Kemudian zo dia tempatnya di sini ya. Tidak naik lidah belakang, naik lidah belakang. Kemudian huruf yang semisal yaitu ta. Kemudian di sini to. Seperti itu. Kalau ta tidak naik lidah belakang, kalau to naik lidah belakang. Untuk khusus untuk ta dan to, selain perbedaan dari kedua huruf ini, yaitu perbedaannya to lidah belakang naik dan ta lidah belakang tidak naik, ada lagi perbedaan yang bisa kita datangkan agar ta dan to dia berbeda. Perbedaan apa itu? Yaitu ta dia keluar banyak angin atau bisa kita katakan huruf hamas, sedangkan to dia keluar sedikit angin. Jadi ini kebalikannya. Jadi kita keluarkan banyak angin untuk huruf ta, ti, tu. Kemudian untuk to, ti, tu. Begitu. Jadi ada dua perbedaan yang bisa kita gunakan untuk membedakan kedua huruf ini, ta dan to. Yang pertama tadi to naik lidah belakang, sedangkan ta tidak naik. Kemudian to dia keluar sedikit angin, kalau ta dia keluar banyak angin. Adapun yang di atas ini, maka dia lebih banyak kesamaannya daripada perbedaannya. Intinya untuk huruf-huruf yang punya ruang seperti ini, satu lagi yaitu huruf dod, huruf ini, maka kita harus menaikkan lidah belakang karena keempat huruf ini dia punya sifat yang namanya itbaq. Itbaq ini naiknya lidah belakang ketika melafadzkan keempat huruf ini. Sod, dod, to, dan zo. Dan ini perlu sedikit latihan agar kita bisa menaikkan lidah belakang kita ketika melafadzkan keempat huruf ini. Kita coba satu-satu. So, si, so. Kita coba ya. So, si, so. So, si, su. Si. 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 Nah, ini sudah naik tapi masih belum maksimal. Si. Si. Nah, si. Si. Ahsan. Sekarang dot. Do, di, du, Do. Di. Du. di. Di. Nah,
secara khusus pada saat huruf ini kasroh. Kalau kasroh yang tidak naik itu bunyinya biasa. Di. Yang naik lidah belakang, bui. Seperti itu. Jadi ada berat. Ya. Dia ada ciri khas lafadz, yaitu terasa berat atau terdengar berat ketika dia kasroh. To sekarang. To. Ti, tu. To, ti, tu. Nah, kalau to dia ada perbedaan yang lain yang harus kita datangkan, yaitu tidak keluar banyak angin. Jangan sampai kita melafadzkannya ti, nanti akan jadi mirip ta. Ya. Jadi harus diusahakan agar anginnya tidak keluar banyak. Ti. Coba ti. Nah, ahsan. Sekarang zo, zi, zu. Zo, zi, zu. Yang kasrah zi. Naam. Zi. Naam. Kalau ini zal, zi. Kalau ini zi. Begitu. Baik, untuk huruf yang selanjutnya yaitu huruf jim, zai, dan zal. Ini mudahnya, ini huruf J, ya. Ini huruf Z. Kalau ini tidak keduanya, tidak J, tidak Z. Kalau yang ini. Tapi kalau di buku itu ditulis dengan DJ, ya. Walaupun ini tidak sepenuhnya benar DJ ini, ya. Baik, ini huruf J, artinya ja, ji, ju. Mudah ya. Ja, ji, ju. Kalau ini huruf Z, dan Z-nya ini Z yang maksimal. Artinya Z-nya bisa kita tulis banyak ya, lebih dari satu. Tapi bukan berarti tidur ya, karena Z itu adalah tidur. Baik, ini Z yang maksimal, artinya Z-nya terdengar jelas. Za, zi, zu, za, zi, zu, begitu. Kalau zal dia tidak J, tidak Z. Za, za, zi, zu, za, zi, zu. Baik, kalau dilihat dari segi makhraj, ketiganya jelas berbeda ya. Yang satu dari tengah lidah, yang satu dari ujung lidah. Tapi ujung lidah di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Kalau ini ujung lidah nempel ke gigi seri atas, ujung gigi seri atas. Jadi dari segi makhraj sudah berbeda, lafadznya pun juga harus tentu berbeda. Yang terakhir huruf dhad dan huruf dha. Ini sering tertukar antara dhad dan dha, terkhusus pada saat keduanya bertemu, keduanya berdampingan. Ya. Nanti kita bacakan lafadznya. Baik, untuk huruf dhad dan dha ini dari makhraj sebenarnya sudah berbeda ya. Dilihat dari segi makhraj dia berbeda. Kalau dhad dia pakai tepi lidah, pakai pinggir lidah, sedangkan huruf dha ini pakai ujung lidah. Kemudian kalau dhad ini tidak keluar banyak angin, kalau dha dia sebenarnya juga tidak keluar banyak angin, cuman ada ciri khas bunyi yang mana itu menunjukkan bahwa dha ini lebih banyak anginnya daripada huruf dha. Seperti itu. Bunyinya seperti ini. Dha, begitu. Ya, dha, zi, zu. Kalau ini kering sama sekali. Bukan kering. Anginnya lebih sedikit dari huruf dhad, dari huruf dha ya. Kalau ini dha, di, du. Sekali lagi, kalau ini dari tepi lidah, kalau ini dari ujung lidah. Jadi harus kita bedakan. Kita ulang, dha, di, du. Kalau ini dha, di, zu, seperti itu. Di surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah ini berdampingan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak
Alladzi anqadha dhahrak. Huruf dha dulu baru huruf dha. Anqadha dhahrak. Seperti itu. Dha. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk huruf-huruf yang harus kita mulai perhatikan dan harus kita mulai bedakan, ya. Harus kita mulai bedakan pada tingkatan ini, pada saat kita sudah sampai pada materi tanwin. Apabila masih samar, maka seyogianya untuk diulang-ulang, dilatih agar huruf tersebut benar-benar beda. Semoga Allah memudahkan kita. Yassarallahu lana. Baik, kita baca latihannya. Untuk membedakan dua huruf yang sering tertukar, ini ada di buku halaman 20 sampai 29. Jadi ini sudah kita pelajari. Jadi insya Allah setelah materi tanwin, antum mungkin bisa mengulang-ulang latihannya, tapi dengan memperhatikan perbedaan huruf-huruf yang sudah kita pelajari selama ini. Artinya dipraktekkan. Kemudian setelah itu, setelah benar-benar berbeda hurufnya, setelah benar-benar jelas antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, bisa langsung kita ke pelajaran yang ketujuh, yaitu mengenal sukun. Seperti itu. Karena perbedaan huruf, membedakan huruf yang sering tertukar, sudah kita sampaikan, tinggal dipraktekkan saja. Tinggal dipraktekkan sampai mendapatkan lafadz yang benar-benar berbeda. Baik. Untuk latihan hari ini kita baca pada halaman 19. Evaluasi membaca huruf bertanwin. Ya, kalau kita perhatikan huruf bertanwin ini hanya ada pada akhir kata. Waladun di akhir kata, dun. Basyarun di akhir kata. Tidak ada di tengah atau mungkin di awal. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waladun. 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 Ya. Untuk lafadz yang pertama, dalnya pakai Indonesia. Untuk lafadz yang kedua, dalnya sudah benar. Jadi gini, dun, dadidu. Yang Indonesia, dadidu. Waladun, itu Indonesia. Waladun, dun, dadidu. Agak sedikit berbeda, tapi perbedaannya tipis, harus dihati-hati. Waladun. 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 Mumtaz, Masya Allah. Basyarun. 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 Naam. Baqaratun. 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 Ro, bukan ra. Baqaratun. Naam. Haraman. 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 Naam. Masalan. 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 Raghadan. Raghadan.
do, bighadha, bin, bighadhabin, bigo, do, bigodobin, bigodobin. Baik, sedikit masukan. Ketika kita melafadzkan huruf dot, sebenarnya ada kelihatan seperti agak kesusahan gitu. Ya, agak kesusahan. Ini menandakan bahwa dotnya itu memang benar-benar ditekan. Tadi untuk antum lafadz yang pertama itu sudah benar. Tapi ketika sudah untuk lafadz-lafadz yang selanjutnya dotnya masih kurang tekanannya begitu. Jadi do ada kayak gitunya. Jadi kalau misalkan do itu berarti masih belum menekan, belum benar dari segi menekannya. Yang menekan apa? Tepi lidah ke gigi geraham atas. Do seperti itu. Bigo, do, bin, bigodobin. Bigo, do, Naam. bigodobin, bigodobin. Yang terakhir bigodobin. Bigodobin. Naam, ahsan. Cuman kesalahannya yaitu ada jedanya. Nah, ada jedanya. Seharusnya langsung bigodobin. Sekali lagi. Bigodobin. Naam, ahsan. Hasadan, hasadan. Hasadan, hasadan. Wasaton, wasaton. Wasaton, wasaton. Janafan, janafan. Janafan, janafan. Zulalin, zulalin. Zulalin, zulalin. Huzuwan, huzuwan. Huzuwan, huzuwan. Lebih dinampakkan lagi huruf zainya. Zu. Zu. Naam, zu. Nah, kita ulang. Huzuwan, huzuwan. Huzuwan, huzuwan. Baik, kalau seperti itu lafadznya, kesalahan mungkin adalah tidak mensofirkan. Artinya sofirnya itu masih tidak nampak ya, karena sofir ini adalah tajamnya suara di telinga. Kalau kita bilang zu belum tajam. Kalau kita bilang zu, maka itu yang dinamakan sofir. Berarti satu sifat belum terpenuhi atau belum hadir, yaitu sifat sofir. Zu, begitu. Bunyi tajamnya seperti apa? Zazizu. Itu bunyi tajam atau bunyi sofir atau sifat sofir. Berarti sofirnya masih kurang sedikit, kurang nampak, begitu. Kita lanjutkan. Di sini ada kata yang punya 5 huruf. Jadi harus hati-hati, harus satu-satu mengejanya, jangan buru-buru begitu. Wala, wala, ma, wala amatun, wala amatun. Wala, ma, wala amatun, wala amatun. Untuk lafadz yang terakhir usahakan tidak ada putus. Wala amatun, seperti itu. Wala
wala'a ma wala'ama tun wala'amatun. Naam, ahsantum. Daraja darajatun darajatun. Darajatun darajatun. Ya, ini harus hati-hati karena danya di sebelah atau bersebelahan dengan huruf ro. Do, jangan sampai tebal. Do, ro, bukan do tapi da. Seperti itu. Biasanya huruf tipis dan huruf tebal kalau jejer, kalau berdampingan, ini saling mempengaruhi. Tipisnya bisa menjadi tebal atau tebalnya justru bisa menjadi tipis. Dan ini harus kita hindari. Tipiskan huruf yang tipis, tebalkan huruf yang tebal. Seperti itu. Zahaban zahaban. Zahaban zahaban. Maradun maradun. Maradun maradun. Naam. Torofan torofan. Torofan torofan. Sunanun sunanun. Sunanun. Bisa khotin bisa khotin. Bisa khotin bisa khotin. Bisa kho, hati-hati jangan bisa. Bisa khotin, tipiskan huruf sin. Bisa khotinnya saja. Bisa khotin. Naam. Sama nan samanan. Samanan samanan. Hakaman hakaman. Hakaman hakaman. Khotoan khotoan. Khotoan Khotoan. Naam. Lumazatin lumazatin. Lumazatin. Iya, sofirnya masih kurang ya untuk huruf zai. Za. Jadi kurang z, kurang itu saja. Libasharin libasharin. Libasharin. Kadziban kadziban. Kadziban. Qobasin qobasin. Qobasin. Fadiyatun fadiyatun. Fadiyatun. Fadi. Ya, fadiyatun. Naam. Darajatan darajatan. Darajatan darajatan.
Ya, hati-hati untuk huruf dalnya. Ini hati-hati melafadzkannya dengan mengeluarkan banyak angin. Da, bukan seperti itu, tapi da. Ya, darajatan. Naam. Rusulan. Tipiskan sinnya ketika dhammah. Naam. Rusulan. Naam, ahsant. Sa'atan. La'iban. Naam, jangan double ainnya. La'i langsung. Naam, la'iban. Naam, ahsant. Ajalan. Ajalun. Umamin. Hafazatan. Kubulan. Naam, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan dari huruf yang bertanwin. Sekali lagi kami ingatkan bahwa kita harus benar-benar perhatian terhadap huruf-huruf yang mirip. Ya, kita harus membedakan huruf-huruf tersebut, jangan sampai sama atau mungkin masih samar atau mungkin ada campurannya. Misalkan ghainnya ada campuran kho-nya. Memang sudah pas makhrajnya, tapi kalau masih ada campuran dari huruf yang mirip tersebut, maka ini masih belum benar. Jadi harus benar-benar murni ghain dan murni kho. Jadi tidak boleh dicampur. Yang pertama harus beda, kemudian yang kedua tidak boleh samar, jadi harus benar-benar jelas. Kemudian yang ketiga tidak boleh ada campuran dari huruf yang mirip tersebut. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ya, akhirnya kita jangan lupa juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita dalam melafadzkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.